pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kembali bersama saya, Christian Adi Pamungkas dalam program Injil dalam Melodi. Penggalan syair yang saya nyanyikan tadi berjudul Berkumandang Suara dari Seberang, yang diambil dari buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 425. Nyanyian ini juga terdapat dalam Kidung Keesaan nomor 549. Saudara, judul asli nyanyian ini adalah Send the Light. Syair dan lagunya digubah oleh Charles Hutchinson Gabriel pada tahun 1890 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh E.L. Pohan pada tahun 1966. Saudara, Charles Gabriel adalah salah satu penulis lagu himne asal Amerika yang sangat berpengaruh pada awal abad 20. Ia lahir pada tanggal 18 Agustus 1856 di kawasan padang rumput di Wilton, Iowa. Ia besar dan tumbuh di keluarga penyanyi, saudara. Dan sedari kecil, Charles Gabriel sudah menunjukkan minatnya pada musik. Dia senang bermain organ, dan pada usia 16 tahun, Charles Gabriel mulai mengajar musik di sekolah sekitar tempat tinggalnya tanpa pernah mendapatkan pendidikan formal tentang musik. Jadi satu-satunya pendidikan musik yang ia terima adalah dari ayahnya. Singkat cerita, saudara, pada tahun 1890, Charles Gabriel kemudian mulai bekerja di Grace Methodist Episcopal Church, San Francisco, sebagai music director. Dan ia meninggal pada usia 76 tahun, tepatnya pada tanggal 15 September 1932. Lantas, bagaimanakah kisah diciptakannya lagu Berkumandang Suara dari Seberang? Saudara, suatu kali pengurus sekolah minggu datang kepada Charles Gabriel dan memintanya untuk dibuatkan sebuah nyanyian tentang misi pekabaran Injil. Dan rencananya nyanyian ini akan digunakan saat perayaan Minggu Paskah. Charles Gabriel pun menerima permintaan itu dan kemudian ia menulis, lalu terciptalah lagu berjudul Send the Light, atau dalam bahasa Indonesia Berkumandang Suara dari Seberang. Ia mendasari lagu ini dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10. Ketika Rasul Paulus mempunyai visi kepada seorang pemuda di Makedonia yang berkata, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Visi ini atau penglihatan ini, saudara, yang kemudian diterjemahkan oleh Charles Gabriel menjadi spirit bagi para misionaris untuk menjangkau orang-orang asing dan memberitakan Injil. Dan lagu Send the Light menjadi sangat populer pada saat itu dan membuat Charles menjadi terkenal di komunitas penulis himne. Saudara, mari kita perhatikan syairnya. Dalam bait yang pertama dikatakan, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Bait yang pertama ini hendak menggambarkan sebuah petualangan dan jarak, yaitu panggilan yang bergema di atas ombak laut yang tak henti-hentinya memanggil para misionaris untuk mengarungi lautan yang ganas dan membawa kedamaian bagi mereka yang meminta pertolongan di seberang. Bait yang kedua, saudara, dikatakan, kita telah mendengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Bait yang kedua ini, saudara, menggemakan apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10 tentang panggilan dari Makedonia. Meskipun Paulus memiliki rencana lain, namun penglihatan tentang orang Makedonia ini seperti mendesaknya. Seberangilah Makedonia dan tolonglah kami. Dan penglihatan ini meyakinkan Paulus bahwa ia harus melayani di sana. Dan ini tergambar dalam bait yang kedua. Selanjutnya, saudara, dalam bait yang ketiga dikatakan, jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan harus kita sebar, kirimlah cahayamu.
Bait yang ketiga ini hendak menekankan bahwa kasih karunia Tuhan harus disebarkan. Tidak boleh tinggal diam, tapi harus ada aksi untuk mewartakan. Saudara, kemudian refrain nyanyian ini menegaskan dengan sebuah kata-kata, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kalimat dalam refrain ini adalah sebuah penegasan bahwa Injil yang disebarkan itu bisa membangunkan iman dari tidurnya, dari lelapnya. Sebab Injil yang diwartakan itu memberikan sentakan yang membangunkan iman, memberi semangat kepada iman. Kemudian mari kita perhatikan bagian melodinya. Kalau kita lihat lagu ini sebenarnya bukan hanya lagu gospel yang biasa, tetapi juga lagu yang mendefinisikan genrenya. Nada dasar nyanyian ini do sama dengan G dan biramanya 4/4. Harmoninya klasik namun tetap mudah ditebak, tetap riang dan semangat karena alurnya yang berpola. Kita perhatikan pada baitnya, kalau kita lihat di situ suasana riang dan semangat ini tampak pada nilai not 1/16 dari awal hingga akhir nyanyian ini. Kita perhatikan saudara, di bagian yang awal bunyi notnya sol, sol, do, 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 sol, do, re, mi, fa, mi, re, do. Kemudian not dengan pola yang sama berulang. Perhatikan not 1/16 yang memberikan suasana semangat, suatu spirit ya. Sol, sol, do, sol, do, re, mi. Ini akan terasa berbeda jika not 1/16-nya hilang, yang jadinya seperti ini. Sol, sol, do, sol, do, re, mi. Tentu berbeda ya. Kemudian pada bagian refrennya sama, not 1/16 ini memberikan nuansa semangat, memberikan nuansa yang spirit yang berbeda begitu ya. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re. Fa, mi, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do. Sebuah spirit atau semangat bagi para pekabar Injil untuk mewartakan dengan sukacita, dengan senang, dengan energi yang meluap-luap karena tantangannya tidak mudah yang dihadapi. Selanjutnya saudara, alur melodi nyanyian ini juga mudah ditebak karena polanya yang berulang. Seperti tadi pada bagian bait, sol, sol, do, sol, do, re, mi, fa, mi, re, do. Pola yang sama dipakai kembali selanjutnya ya. Demikian juga pada bagian refren, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi. Pola yang hampir sama juga dipakai, namun yang membedakan di dua birama terakhir. Bagian penutupnya fa, mi, re, do. Saudara, jika kita perhatikan notasi pada bagian refren, khususnya di pola yang pertama ya, disebutkan atau tertulis notasinya mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ya. Pada bagian itu not ini hendak memberikan suatu pesan yang sangat tajam ketika disepadankan atau dibarengi dengan syairnya atau kata-katanya, yaitu kirimlah pelita Injili. Pada bagian inilah not tertinggi ada dari seluruh rangkaian nyanyian ini. Dan not tinggi ini di not la atau di area atau pada bagian birama ini hendak menegaskan, hendak menekankan pentingnya mengirim pelita Injili. Ini yang menjadi fokus utama nyanyian ini. Kirimlah pelita Injili ya. Mengirim pelita Injili. Kirimlah dengan nada yang naik. Ini sebuah ajakan, seruan. Kemudian dari nada tinggi ke nada rendah, pelita Injil hendak menggambarkan bahwa pelita atau terang Injil itu akhirnya turun
menerangi dunia, menerangi manusia. Sehingga melodi ini, syair pada bagian ini mempunyai pesan yang sangat tegas dan dalam. Saudara, itulah gambaran penjelasan mengenai kisah di balik nyanyian berkumandang suara dari seberang. Semoga spirit nyanyian ini juga yang ada dalam diri setiap kita untuk terus mewartakan Injil di tengah dunia yang penuh tantangan.